Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama itazakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru bittiga'a wajhi rabbihim aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya, kita masih diberi oleh Allah kesempatan menikmati hidup ini. Berarti ada kesempatan untuk menambah ibadah. Berarti ada kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan untuk bertaubat atas kesalahan kita. Ada kesempatan untuk memperdalam keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Nah, kita masih diberi kesempatan menikmati hidup. Ada kesempatan untuk bertaubat atas kesalahan. Salam dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru tiga'a wajhi rabbihim wa qamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una al-hasanatil sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Sadaqallahu azim. Adakah orang mengetahui
bahasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta. Hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak merusak atau tidak melanggar perjanjian itu. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintah Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar kerana mencari keredaan Tuhannya, mendirikan solat, menyimpahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepadanya, kata Allah, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah mendapat kesudahan yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara kalimat ayat itu adalah yang disebut ulul albab. Ulul albab adalah orang yang berpikir jernih. Dia berpikir karena satu-satunya yang diberikan kepada manusia tidak diberikan pada makhluk lain, adalah akal, adalah hati. Anugerah Allah tidak diberikan pada makhluk lain, tapi hanya diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang mulia. Kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa karakter ulul albab itu. Yang pertama, menepati perjanjian dengan Maha Pencipta. Kita dulu pernah berjanji, sebelum roh dipertemukan Allah dengan jasad, ada perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui aku Tuhan engkau? Diakui. Diakuinya Tuhan kami adalah Allah. Berarti perjanjian. Orang atau manusia yang mulia ini sering berjanji dengan Allah. Hampir tiap hari berjanji. Jadi yang pertama, menepati perjanjian dengan Allah. Apa perjanji? Tentu mengakui Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, akan patuhi segala perintah Allah, akan jauhi segala larangannya. Itu diantara yang disampaikan Allah. Kalau engkau mengakui aku Tuhan, engkau patuhi perjanjian, patuhilah perintah, hentikan larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, gemar menghubungkan silaturahmi, tolong menolong, bantu membantu. Dari ulul albab yang kedua itu adalah ini orang tolong menolong, saling bantu membantu. Lupo ingat mainnya, hanyui pinti memintai, tabanam salam menyalami, takaluk jago menjagoan. Ini tandanya orang berpikir sehat, berpikir jernih dia. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin bersaudara. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kaum muslimin yang berbahagia, bersaudara. Tentu iya, kalau kawan dapat rahmat, kita juga berterima kasih. Allah memberi rahmat pada saudara kita. Dan juga dia mendapat rahmat, dia tidak sombong dia. Dia mikirkan saudaranya yang belum mendapat rahmat dari Allah. Kaum muslimin, berarti ada jiwa persaudaraannya.
Kalau persaudaraannya sudah utuh, ini pasti orang ini sama-sama mengikut perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena dia sudah bersaudara. Tidak ada dalam Islam untuk membolehkan permusuhan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tahu Nabi Muhammad SAW itu dikepung rumahnya oleh orang kafir Quraisy. Dikepung rumahnya yang tujuan untuk membunuh. Tidak ada jalan lain. Apa jalan lain? Ada mukjizat Allah, ada energi yang akan diberikan Allah di saat itu. Nabi Muhammad turun dari rumah, seluruh orang yang akan mengepung itu tertidur. Ini energi, ini mukjizat diberikan Allah, tertidur dia. Bahkan sempat Nabi Muhammad menaburkan pasir, namun Nabi tidak pernah dendam pada orang ini. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa Rasulullah juga bersabda, Isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jausu. Dua orang yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, ialah orang-orang yang memutuskan persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, dan orang-orang yang jahat terhadap tetangganya. Tak dilihat Allah. Berarti kalau Allah tidak melihat, tunggu saja. Tunggu saja hisab Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, berarti Islam tidak menyuruh bersifat memutus silaturahmi, jahat terhadap tetangga. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, merasa takut akan kemurkaan Allah. Orang yang takut kemurkaan Allah ini orang beriman. Orang beriman inilah yang pertama dia ingin beruntung dan tidak ingin merugi. Orang beriman, dia berangkat dari rumahnya menuju masjid. Dia tahu bahwa dia keluar dari rumahnya menuju rumah Allah, setiap langkahnya itu menggugurkan dosanya, meninggikan derajatnya. Bahkan dia tiba di masjid, disebut oleh Rasulullah bahwa fisabilillah. Karena dia keluar dari rumahnya menuju rumah Allah. Mengapa dia pergi? Ya, fi talabil ilmi, mencari ilmu pengetahuan. Mana ibadahnya, dia berzikir, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendengarkan khatib macam khutbah. Orang ini tahu dia, kenapa dia mau mendengar, mau dia pergi, karena dia beriman. Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia tidak ingin rugi. Dia tidak ingin innal fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang merugi itu kan orang tidak beriman. Orang tidak beramal kata Allah. Orang yang mensia-siakan waktunya. Dia lupa waktunya berjalan terus. Ada saatnya mereka akan berhenti. Mereka sudah finish, tapi ada saatnya mereka akan berhenti. Di mana dia start, kemudian di mana dia finish, di mana berhentinya, tentu Allah yang punya. Kaum muslimin yang berbahagia, takut, yaitu takut kemurkaan Allah. Kalau takut bagaimana? Tentu ia beribadah, beriman dan beramal. Yang ketiga, yang keempat, merasa takut akan hisab dari kiamat. Nah, hisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kalau berbuat baik sedikit pun akan dibalas. Yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Nah, inilah orang beriman. Kalau dia berbuat yang buruk, dia cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cepat minta ampun.
selagi rohnya ada dalam jasadnya, selagi malam yugargir, selagi dia masih hidup, ada kesempatan dia untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak ingin hisabnya nanti lebih berat buruknya daripada baiknya. Tentu dia inginkan adalah banyak baiknya daripada buruknya. Kalau banyak baik daripada buruk, jelas ya surga jannah tenang tempatnya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu, kata malaikat, ada surga dinyanyikan Allah untukmu. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, ada surga untukmu. Ala takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan gentarlah. Jangan takut, jangan gentar kamu. Siapa yang tidak takut, tidak gentar itu? Orang yang beriman, orang beramal. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kelima, bersikap sabar kerana mengharapkan keridaan Allah. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menahan hawa nafsu. Sabar, ya. Tak sabar menerima musibah, ya. Bahkan makin bertambah musibah itu. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau Allah mendatangkan musibah, tidak ada seorang pun ilmuwan yang bisa menghalangi. Seorang profesor tidak bisa menghalangi. Seorang ahli tidak bisa menghalangi. Kalau Allah akan mendatangkan, tentu kita tetap berdoa kepada Allah, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, sabar dalam menahan hawa nafsu. Nah, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kendalikan diri, disiplin. Disiplin. Walaupun makanan terletak di hadapan kita, walaupun makannya halal, beli kita yang punya yang beli, tapi belum datang waktunya, kita tidak mau. Disiplin. Kalau begitu bagaimana? Tunggu saja nanti. Kalau ibadahnya menjalankan, dikendalikan nafsu, dikendalikannya hawa nafsunya, dia akan beruntung. Nanti, kata Rasulullah, dia akan bersih dari segala kesalahannya, bersih dari segala dosa. Bahkan anak kecil sudah dilahirkan ibunya. Beruntunglah orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, lalu dia beribadah selama bulan Ramadan itu. Beribadah, semakin taat dia. Semakin ramai masjid ini, semakin dipergunakannya waktu untuk beribadah. Orang beriman dia akan tahu, rugilah kalau ibadah Ramadan ini dilalaikannya. Yang keenam, tetap mengerjakan salat. Yang agama, jadi orang-orang ulul albab itu tetap mengerjakan salat. Ya, karena itu ini tiang agama. Salah satu ibadah menjadi taruhan nanti. Yang akan diperiksa dari kiamat pertama, salatnya bagaimana? Apakah salatnya baik? Apakah salatnya tidak baik? Nah, kalau baik salatnya, seluruh amal ibadah yang lain baik, kata Rasulullah. Tapi kalau salatnya tidak selesai, ya amal ibadah yang lain tidak akan dianggap selesai. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketujuh, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagai rezeki itu berikanlah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan. Sebagian mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan tidak nanti salah satu orang yang disayangi oleh Allah di antaranya orang yang pemurah dia. Pemurah dia, menolong orang, bersedekah dia, pemurah dia. Karena dia tahu harta itu adalah milik Allah, titipan Allah. Yang kedelapan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, berbanyak berbuat baik. Kaum muslimin yang berbahagia. Demikian khutbah kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma bi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasin maqsudana wa muradana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa sabit imanana ya Allah ya Allah ya mujibas sayyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fasallu yutikum wa la tuqullahu yaqul. Allah